Kita bisa mengungkapkan larangan expressing prohibition dalam bahasa Inggris dengan menggunakan modal verb atau frasa tertentu. Contohnya ada cannot, might not, mustn't, not allow, not permit, prohibited, be forbidden, do not. Ya, jadi kalian bisa menggunakan cannot, might not, mustn't untuk membuat kalimat larangan. Lalu di buku juga ada not supposed to. Cannot atau can adalah modal verb yang bisa dipakai untuk mengekspresikan larangan dalam bahasa Inggris. Polanya subject plus can plus verb plus objek ya. Objeknya apa? Di buku ada objeknya. Contoh, you cannot leave early. Selanjutnya kalimat larangan juga bisa menggunakan might not dengan pola subject plus might not plus verb plus object. Not supposed to, ya, tidak seharusnya. Ya, not supposed to itu artinya tidak seharusnya. Jadi pola kalimat untuk membuat kalimat larangan menggunakan not supposed to adalah subject plus to be plus not supposed to plus verb plus object. Oke, contohnya, you may not park here. You cannot go swimming. Ya. Yang not supposed to, you are not supposed to park here. You are not supposed to go swimming. Jadi kalau not supposed to itu subject plus to be dulu, baru plus not supposed to, plus verb, baru plus object. Ya. Nah, to be. Jika subjeknya I, you, Dewi, he, she, it itu beda to be-nya. I to be-nya am. You, Dewi, to be-nya are. He, she, it to be-nya is, ya. Jadi to be-nya itu tidak semuanya are, tergantung subjeknya. Kalau I maka to be-nya am. Kalau he to be-nya is. Kalau we to be-nya are. Ya, jadi tergantung subjeknya. Oke, di page 15, ya, di sini ada soal Donna is riding a bicycle on the road. Kamu lengkapi percakapannya. Di sini udah ada kalimatnya. Kamu lengkapi percakapannya dengan menggunakan kalimat larangan. You cannot. Ya, Donna is riding ini menggunakan simple continuous tense. Ya, riding verb one-nya itu ride. Ya, jadi you cannot ride. Nggak usah ditulis ridingnya ya, ride aja. You cannot ride a bicycle on the road. Lalu Donna, why? Lalu kamu menjawab lagi, it's dangerous. Itu berbahaya. You should ride the bike along the curb. Ya, jadi ada alasannya kenapa berbahaya. Ya, jadi sarannya seharusnya si Donna mengendarai sepedanya di mana? Di nomor 2, Tony is riding a motorcycle without a helm. Jadi Tony itu mengendarai motor tanpa helm. Nah, kamu buat kalimat larangannya. You are not supposed to. Tadi ambil kalimatnya dari sini, ya. Riding verb one-nya tuh jadi apa? Ya, kalau ini kan bentuk continuous tense, ya. Verb plus ing, jadi riding. Lalu Tony menjawab, why? Kenapa? Kamu berikan alasannya kenapa, ya. Begitu seterusnya sampai nomor 4, ya.
Di page 16 itu say the correct comment or prohibition based on the picture. Jadi ini ada gambar, ada 5 gambar. Kamu tuliskan kalimat larangannya, ya. Nomor 1 gambar seorang anak membuang sampah sembarangan, ya, buang sampah di pantai. Nomor 2 gambar seorang anak sedang mencontek. Nomor 3 di situ gambar seorang anak sedang makan di pinggir kolam renang. Nomor 4 itu gambar seseorang ditilang Pak polisi karena memarkirkan kendaraannya. Ya, padahal di situ ada tulisan dilarang parkir. Nomor 5 ada gambar seseorang yang merokok di dalam angkutan umum. Nah, dari gambar-gambar tersebut kalian buat kalimat larangannya. Oke, bisa menggunakan cannot or must not, ya. Dan kalimat larangan yang lain. Oke, sekarang Miss akan membahas there is or there are. Di sini, ya, ini pentingnya, ya. Kalian harus tahu. Gunakan there is for singular nouns. Lalu yang kedua, use there is for uncountable item. Nomor 3, use there are for plural nouns. Oke. There is or there are memiliki arti yang sama, yaitu ada. Selain memiliki arti yang sama, yaitu ada, fungsi there is dan there are juga sama sebagai kata keterangan atau adverb. Lalu, kata setelah is dan are berfungsi sebagai predikat pada sebuah kalimat. Di nomor 1, use there is for singular nouns. Gunakan there is untuk kata benda yang tunggal. Apa itu tunggal? Yang jumlahnya 1. Ya, there is a spider on the wall. Ada seekor laba-laba di dinding. Ya, berarti jumlahnya 1. Ya. Lalu di nomor 2, use there is for uncountable items, yaitu gunakan there is untuk kata benda yang tidak bisa dihitung, uncountable item, ya, tidak dapat kita hitung. Contohnya, there is milk on the floor. Ada susu di atas lantai. Kita tidak bisa menghitung susu tersebut satu persatu, ya, maka menggunakan there is. Apa saja sih uncountable item yang lain? Ada milk, lalu ada water, ya, dan lain-lain. Itu contoh uncountable items. Nomor 3, gunakan there are untuk plural nouns atau kata benda jamak, ya.
yang jumlahnya lebih dari 1. Biasanya kalau jumlahnya lebih dari 1, belakangnya ditambahin S. Ya. There are pencils on my desk. Ada pensil di meja belajar saya. Ya. Kalau misalnya spider di sini belakangnya ditambahin S, maka dia juga menggunakan there are karena spidernya lebih dari 1. Oke, patternnya jika positif, there plus is or are plus object. Contohnya, there is a book on the shelf. Kalau menggunakan are berarti there are books ya on the shelf. There are books on the shelf. Jika dia tunggal, bentuknya there is a book. Jika dia jamak, there are books on the shelf. Ya, seperti itu. Bentuk negatifnya is dan are-nya tinggal kalian tambahkan not. Jadi there plus isn't atau aren't plus object. There are not books on the shelf. Ya, ini sudah bentuk plural negatifnya. Kalau bentuk singular negatifnya jadinya there isn't a book on the shelf. Selanjutnya interrogatif. Is atau are-nya dulu yang di depan, baru diikuti there, lalu objek. Yang terakhir jangan lupa beri tanda tanya. Is there a restaurant in the shopping mall? Nah, ini bentuknya adalah singular. Kita ubah ke bentuk plural, jadinya are there restaurants in the shopping mall? Ya, seperti itu. Di bagian C, write there is or there are in the box below. Jadi, kolom-kolom ini nomor 1 sampai 10 kalian isi there is atau there are. Contoh di nomor 1. 5 pens in the box. Ini udah jelas ada 5 pulpen di kotak. Itu plural atau singular atau benda yang tidak dapat dihitung. Ya, nomor 1 itu masuknya adalah ke nomor 3. Use there are for plural nouns. Ya, gunakan there are untuk benda yang jamak. Ya, yang lebih dari 1. Ya, kan 5 pensil lebih dari 1 dan bisa dihitung jumlahnya 5, maka menggunakan there are. Itu nomor 1. Nomor 2 dan sampai 10 silakan kalian kerjakan sendiri dengan kalian melihat di sini ya. Kalau there is untuk apa? There are untuk apa penggunaannya?